Krisis keamanan di Lebanon belum menunjukkan tanda-tanda akan berkurang. Lalu bagaimana dengan nasib warga negara Indonesia di sana? Sudah bergabung bersama kami Yuda Nugraha, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat sore, Pak Yuda. Selamat sore, Mbak Rifana. Pak Yuda, bagaimana asesmen Kemlu terhadap situasi di Lebanon saat ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan kita yang ada di Timur Tengah, termasuk KBRI Beirut, terus memantau situasi terakhir perkembangan keamanan yang ada di Timur Tengah pasca serangan Iran terhadap Israel. Khusus yang ada di Lebanon, saat ini jumlah warga negara kita ada 159 Hmm. dan kita sudah melakukan penjelasan kepada warga negara kita yang ada di sana. Kami sudah melakukan pertemuan secara virtual dengan para WNI untuk menjelaskan langkah-langkah kontingensi dan evakuasi yang sedang kita persiapkan. Dan kita meminta para warga negara kita bisa ikut proses evakuasi yang sudah kita siapkan. Sebagai informasi, KBRI Beirut telah menetapkan siaga 1 sejak tanggal 4 Agustus Hmm. 2024 yang lalu pasca terbunuhnya Fuad Syukur dan juga Ismail Haniyeh. Nah, sejak saat itu kami telah memfasilitasi evakuasi untuk 25 Hmm. warga negara kita melalui jalur udara dan saat ini mereka sudah tiba di Indonesia. Nah, sejak ada eskalasi lebih lanjut pasca terbunuhnya Hasan Nasrallah, kita kembali menghimbau kepada warga negara kita yang selama ini memutuskan untuk tetap tinggal Ya. di Lebanon, kita minta mereka untuk ikut proses evakuasi. Oke, artinya sudah ada 25 WNI yang berhasil dievakuasi begitu Pak Juda ya? Ya, betul, Mbak. Oke, berarti sisanya masih ada sekitar 125 lebih yang masih berada di Lebanon. Ya, Oke, dan pada saat itu kami sudah sampaikan kemungkinan eskalasi lebih lanjut ya. situasi yang ada di Lebanon karena Israel sudah melakukan invasi darat. Kami sangat menghimbau agar para WNI bersedia untuk mengikuti proses evakuasi yang sudah disiapkan. Oke, apa yang membuat para WNI ini belum mau cepat-cepat untuk dievakuasi begitu ataupun mengikuti proses evakuasi begitu? Apa yang membuat mereka masih bertahan di Lebanon, Pak Juda? Ya. Mayoritas warga negara kita yang ada di Lebanon adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara Hmm, setempat. Ya, oke. mereka sudah memiliki keluarga dan tentu mereka memiliki pertimbangan untuk tidak berpisah dengan Hmm, keluarganya yang warga negara Lebanon. Dan kemudian juga banyak warga negara kita yang kuliah di Lebanon. hmm, Bagi mahasiswa kita yang kuliah di wilayah sisi utara Lebanon Utara, memang situasinya relatif lebih aman dan hmm. pihak kampus memang belum mendeklar situasi darurat. Jadi mahasiswa kita takut kalau mereka ikut evakuasi nanti dianggap putus kuliah. Oke. Tapi kita terus dalam hal ini kami bersama KBRI Beirut melakukan pendekatan juga dengan Ya. pihak kampus, termasuk juga dengan pihak majikan bagi warga negara kita yang bekerja di sana untuk dapat mengizinkan warga negara kita untuk ikut evakuasi. Oke, artinya dari sudut pandang Kementerian Luar Negeri 150 WNI atau yang sudah pulang kan 25 ya. Artinya 125 WNI yang masih di sana memang sudah waktunya harus semua kembali ke tanah air begitu ya, Pak Yuda? Ya, betul. Jadi kita melihat bahwa eskalasi ke Hmm, depan hmm, potensinya sangat tinggi dan dapat membahayakan warga negara kita. Jadi kami menghimbau hmm. agar tidak menunggu situasi lebih keotik lagi. Mumpung masih ada kesempatan, kita lakukan evakuasi saat ini. Baik, Pak Juda, Anda mengatakan tadi ada beberapa warga negara kita yang memang tetap bertahan di sana karena sudah menikah dan rata-rata pasangannya adalah warga negara Lebanon. Nah ini bagaimana statusnya dengan warga negara kita yang menikah dan pasangannya adalah warga negara Lebanon? Apakah pada saat evakuasi pasangannya ini akan bisa ikut juga ke Indonesia atau bagaimana, Pak? Ya, betul Mbak Rifana. Jadi pada saat kami melakukan pertemuan virtual dengan para Hmm, warga negara kita, tanggal 30 September yang lalu kami pun sampaikan, kita memahami bahwa ada kepentingan bagi warga negara kita yang menikah dengan warga negara Lebanon untuk tidak dipisahkan dari hmm, keluarganya. Jadi kita ikut memfasilitasi keluarga inti, namun oke. hanya dibatasi keluarga intinya, yaitu suami, istri, atau anak.
untuk bisa ikut proses evakuasi kita. Dan ini memang bukan hal yang pertama Ya. dalam proses evakuasi kita dulu di Kabul, di Ukraina, di Sudan, kita pun ikut mengevakuasi spouse, pasangan warga negara asing. Ya. Pak Juda, apakah kemudian ada kendala di proses evakuasi WNI selain tadi para WNI yang masih mempertimbangkan banyak aspek ataupun banyak faktor? Kendala lainnya ada nggak Pak Juda? Nah, ini memang pelajaran yang berharga bagi kita Hmm. semua. Jadi, dalam, memfasilitasi proses evakuasi kita dari Lebanon, banyak warga negara kita yang berstatus undocumented di Hmm. Lebanon. Oke. Jadi pada saat kita memproses, evakuasinya untuk keluar, teman-teman KBRI kan harus menguruskan exit permit dari imigrasi setempat. Nah, Oke. ketika tercatat mereka berstatus undocumented, ya, tidak memiliki izin tinggal, ini prosesnya menjadi kompleks, ya, Hmm. menjadi sangat rumit. Dan itu akan menghambat, ya, kecepatan proses evakuasi. Jadi memang ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, ya, Oke. untuk tinggal menetap sesuai dengan hukum keimigrasian negara setempat. Selain warga negara kita yang ada di sana, kita juga tahu bahwa pemerintah mengirimkan kontingen Garuda ataupun pasukan pengamanan kontingen Garuda ke Libanon begitu ya. Bagaimana dengan kondisi mereka ini, Pak Yuda? Untuk kontingen TNI yang bergabung dalam UNIFIL, Ya, jumlahnya sekitar 1.232, betul. ya, dari Mabes TNI dan Kemlu juga sudah mengadakan rapat terkait menyusunan rencana kontingensi bagi pasukan UNIFIL. Namun tentunya karena pasukan TNI kita yang bergabung di UNIFIL itu berada di bawah komando PBB, Hmm. maka kita menunggu arahan perintah dari Force Commander UNIFIL. Oke, jadi menunggu keputusan akhir dari PBB ya, apakah akan ditarik kembali ke tanah air atau masih tetap bertahan di sana begitu Pak Juda ya? Ya, betul. Tapi rekomendasinya dari Kemenlu bagaimana Pak untuk kontingen Ya, Garuda ini? Ya, sama seperti itu. Jadi kita akan mengikuti arahan yang sudah ditentukan oleh Force Commander UNIFIL Oke. terkait dengan situasi yang ada. Terakhir Pak Juda, proses evakuasi ini diharapkan akan berlangsung berapa lama? Karena kan ini eskalasi terus meningkat ya. Kita tidak tahu bagaimana hari-hari ke depan, tapi prediksinya eskalasi akan meningkat. Jadi target dari Kemenlu proses evakuasi terhadap 125 WNI ini akan bisa selesai kapan Pak Juda? Ini sangat tergantung dari keputusan cepat warga negara kita untuk Oke. mengikuti proses evakuasi. Ya, jadi sekali lagi tadi eh, melakukan evakuasi bukan hanya sekedar membawa mereka keluar dari Lebanon, namun ada proses keimigrasian yang harus Ya. kita selesaikan dengan imigrasi Lebanon. Jadi semakin cepat mereka mengambil keputusan, semakin lancar proses evakuasi yang kita lakukan. Dan seperti Mbak Rifana sampaikan, kita tidak pernah tahu situasi ke depannya ini seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi warga negara kita yang memang atas pilihan pribadi tetap tinggal di Lebanon, ya kami sangat mengharapkan tetap menjalin komunikasi dengan Hmm. KBRI dan jika perlu dapat tinggal sementara di shelter yang sudah disiapkan di KBRI yang relatif lebih aman di sana. Oke. Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada warga negara kita yang memiliki rencana melakukan perjalanan ke Hmm. wilayah-wilayah seperti Lebanon, Suriah, Ya. Iran, Irak, Yaman, dan juga Israel maupun Palestina, kita sangat menghimbau agar dapat menunda Ya. perjalanannya hingga situasi aman. Oke. Terakhir sekali Pak Juda, untuk penutupan KBRI kita yang ada di Beirut di Lebanon ini akan dilakukan setelah semua WNI kembali ke tanah air begitu? Penutupan sementara? Ya, untuk penutupan KBRI tentunya ada berbagai macam pertimbangan, ya, Hmm. bukan hanya keberadaan warga negara kita yang ada di sana terkait dengan pelindungan WNI, namun juga pertimbangan-pertimbangan diplomatik dan politis. Ya, tentunya nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh pimpinan Kemlu. Baik, terima kasih Pak Juda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini dan kita berharap seluruh warga negara Indonesia yang berada di Lebanon mau segera cepat-cepat mengikuti proses evakuasi yang sudah direncanakan ataupun disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri begitu ya, mengingat eskalasi di sana semakin hari semakin meningkat dan ini semua demi keselamatan dari para WNI kita yang ada di Lebanon. Terima kasih Pak Juda, sehat selalu. Terima kasih Mbak Ivana. Salam sehat.